Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sedherek kang minulya, sugeng kepanjenengan kaliyan siaran Teguh Rahayu Slamet channel ingkang tansah tresna berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakake sedaya ajaran-ajaran luhur lan berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken sedaya ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah saka kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakake wahyu panca gaib, wahyu eka buwana inggih menika laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci utawi kunci saha khususipun inggih kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip ihsan lan wabil khusus ingkang langkung utama inggih menika kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken panca laku kunci ngawurip ihsan. Para sutresna ingkang minulya, kepanggihan kita wonten ing injang menika inggih menika edisi ingkang kaping 3 utawi edisi angka 3 ing salebete warsa enggal kali likur menika. Lan kados janji kuku badhe tetep nggelar wedaran khusus babagan lagu kumpul nunggal suci ingkang kedah kuku sajikan ulang dalam bahasa Indonesia yang sudah saya kuku sajikan adalah edisi 00 setunggal kalian ngantos edisi 0013 ing tahun 2021 kala kepengker. Granten permintaanipun kata ingkang nyuwun dipun sajikan ulang kelawan bahasa Indonesia. Lah sakmenika kuku badhe nyaguhi nglunasi janji menika. Para sutresna ingkang minulya, kuku sudah berbagi dan pangerten maupun kaweruh serta pengalaman laku nindakaken panca laku kumpul nunggal suci utawi kunci inggih menika sarana panca gaib, wahyu panca gaib, wahyu eka buwana ugi sinebut laku kasampurnan urip menika. Koko sampun ngaturaken 2 episode wonten ing Ambal Kuwasa Enggal 2022 menika. Nah, sakmenika sampun ditiwancine kita bisa melanjutkan lagi. Di edisi angka 003 ini Koko akan melanjutkan inggih menika pangerten kawruh lan pemahaman pengertian dasar angka 3 kagem bahan dasar laku kasampurnan urip inggih menika pangerten dasar kagem bahan lampah kumpul nunggal suci utawi kunci. Mugia harapan kuku utawi mugia menapa ingkang kuku aturaken apa yang kuku sampaikan menika tetap bisa netesaken utawi nglairaken manfaat guna lan mahanani apa yang kuku sampaikan supaya apa bisa menjadikan sedekah ilmu jariyah atau beramal menggunakan ilmu yang manfaat supaya bisa mengakibatkan khususipun kuku pribadi lebih sakit mawas diri, lebih bisa memawas diri untuk menjalani kehidupan di masa datang, lebih menjauhi semua tindakan yang luput dan bermanfaat bagi siapapun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Para sutresna ingkang minulya, tetap kuku nyuwun pangeksami dalam membagikan kawruh dan pangerten ini bahasanya campuran Jawa dan Indonesia, tapi targetnya untuk penjelasan bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh banyak kalangan. Adapun tema yang harus kuku bagikan di pangerten dasar angka 3
angka 3 ini, yaitu kemarin di pengertian dasar angka 2 atau angka 2 Koko sudah membahas tentang hakikat kemanunggalan atau manunggalipun despundi, bagaimana esensinya. Nah, sekarang sudah kita harus mulai menginjak siapa yang memanunggalkan, yaitu kesimpulan yang kemarin, yang memanunggalkan kita adalah urip atau hidup dalam tulisan huruf besar semua, romo utawi tulisan huruf besar semua, atau mono tulisan huruf besar semua. Apa itu dari esensi hakikat pengertian dasar ingkang yang angka 3 ini? Mari kita bahas semuanya secara detail. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, Koko mengharap supaya kita meresapkan bersama-sama Fatihah, Fadilatul Fatihah bagi pelaku wahyu ponco gaib yang beragama Islam, dan nanti juga disambung dengan meresapkan kunci bersama-sama. Supaya apa? Bahasan kita nanti supaya manunggal dulu inggih menika rasanya nafsu, supaya manunggal dengan sukmono, artinya rasa yang diberikan oleh Yang Maha Suci. Mari kita mulai saja bersama-sama meresapkan pertama Barokatul Fatihah bagi yang pemeluk agama Islam, pelaku penghayat wahyu ponco gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama juga meresapkan kunci, meskipun disuarakan tidak apa-apa, tapi tetap hati batin kita, rasa kita tetap mengikuti supaya meresap dalam sukma kita, dalam jiwa kita, dalam rasa huruf kecil kita, supaya bisa menunggal dengan rasa yang ditulis huruf besar semua, atau artinya rasa yang diberikan oleh Yang Maha Suci. Mari kita mulai. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah, datalah, sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anjirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Matur nuwun, terima kasih kepada semua para sutresna dimanapun Anda berada untuk meresapkan Fatihah bersama-sama bagi yang beragama Islam, dan meresapkan kunci bersama-sama bagi semua kadang penghayat Putra Romo yang mengikuti siaran Teguh Rahayu Selamat Channel dimanapun Anda berada. Semoga dengan meresapkan Fatihah dan meresapkan kunci tadi, maka semua daya yang diberikan oleh Yang Maha Suci kepada kita bisa budidaya menggulawentah gerak langkah hidup kehidupan kita gelar wonten ing alam dunia, di dalam dunia ini, dengan selalu menjaga jauhi tumindak-tumindak perbuatan-perbuatan yang luput, sehingga kita bisa winompo kawicaksanan dan panguasan. Kawicaksanan itu adalah kemampuan untuk bisa membedakan kebenaran yang hakiki. Kemudian panguasa itu adalah kemampuan untuk kita bisa menjadi pelaku kasih dan sayang bagi semua makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu para sutresna ingkang mulia, monggo untuk memulai pembahasan ini, kita tata niat kita, kita leremkan hati kita, sejukkan, lapangkan hati kita, dan haluskan rasa jati kita. Supaya apa? Dalam pembahasan kita ini, kita tidak dibengku dengan sukma yang berasal dari nafsu kita, doyonya kita bisa
nukil atau menggunakan submono yang diberikan oleh Ingkang Maha Suci yang ada pada diri kita masing-masing. Mari kita mulai. Para sutresna yang berbahagia, dalam pembahasan pengertian dasar angka 2 yang sudah Kuku sampaikan kemarin, kesimpulan terakhir bahasan tersebut adalah tentang manunggal. Itu artinya manunggal tersebut kalau dibahas dari ketembung atau pemaknaan bahasa ateges loro dadi siji, tetapi kalau ditegaskan dengan pertanyaan apa sama dengan makna manunggali kawula marang Gusti, nah jawabanipun aturipun Rama kena wae. Artinya apa? Bisa-bisa saja. Artinya itu bukan tepat amat jawaban seperti itu. Karena kalau kita membahas antara kawula dan Gusti, itu harus kita berarti juga membahas hakikatnya asma, zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Baik itu asma, zat, sifat, dan af'alnya kawula, apalagi asma, zat, sifat, dan af'alnya Gusti atau Pangeran atau Tuhan yang Maha Kuasa atau Gusti Ingkang Maha Suci atau urip dalam tulisan huruf besar semua atau Rama dalam tulisan huruf besar semua atau Mono tulisan huruf besar semua. Nanti Kuku akan jelentrekan satu persatu supaya kita dunung, tidak sampai terlalu fanatik, tidak sampai kita terlalu ndaki, tidak sampai kita terlalu kemengsun. Para sutresna ingkang minulya, jadi kalau makna manunggal diartikan manunggalan kawula ing Gusti itu, saran Kuku sebaiknya jangan dipakai istilah seperti itu. Kenapa? Posisi kita itu beda dengan Rama Heru Cakra Semana. Bedanya di mana? Sangat esensial. Kalau Rama Heru Cakra Semana saja beliau yang pinilih, artinya yang berhak atau yang diberikan atau menerima wahyu panca gaib, inggih wahyu kangge laku sampurnan urip, inggih menika wahyu kangge laku kumpul nunggal suci saja, tidak berani membuatkan pernyataan absolut. Astagfirullah. Manunggal kawula ing Gusti yang dimaksud manunggal itu tidak seperti itu, tapi kena wae. Kena wae itu artinya apa? Kalau kita diibaratkan kita seperti Rama Heru Cakra ya Allah. Rama Heru Cakra Semana. Artinya capaian kita seperti beliau. Beliau sebagai orang yang laku, cara laku beliau untuk mendapatkan wahyu panca gaib saja memakan waktu sekian kurun tahun. Tapi kita ini kapasitasnya hanya sebagai pelaku, umat atau pengikut. Para sutresna ingkang minulya, kita lanjutkan. Jadi kita harus mawas diri bahwa kalau menggunakan kata yang daki manunggalin kawula marang Gusti itu merujuk dawuhipun Rama oleh wae, kena wae, bisa saja. Tetapi itu sudut pandang kalau kita posisi kita sudah makomnya seperti Rama Heru Cakra Semana, artinya kita penerima wahyu, kita bukan pelaku atau pengikut atau yang tinggal mengamalkan ajaran. Kuku yakin kita tidak mampu mencapai makom seperti Rama Heru Cakra Semana. Paham apa yang diucapkan. Jadi kita tidak boleh terlalu kemungkinan untuk itu, supaya kita bisa mawas sehingga hasil capaian kita ini benar-benar hasil capaian yang sejati, artinya sesuai dengan kapasitas kita yang benar-benar jatah kita yang diberikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, mari kita lanjutkan. Jadi intinya kalau kita bicara masalah manunggal, kita harus sudah paham tentang asma, zat, sifat, dan af'al.
Af'al dari siapa, asma dari siapa, sifat dari siapa, dan dari siapa, ya dari kaulah, juga asma dan af'al sifatnya Gusti. Dan itu kalau dalam agama Islam disebut babakan ketauhidan. Nah, nanti buku akan terangkan secara general supaya apa, kita semua mendapat gambaran yang menyeluruh, baik sudut pandang secara ajaran luhur maupun sudut pandang secara agama. Nah, kebetulan Kukuf sendiri ini penganut keyakinan hakikinya adalah Islam agamanya, sehingga ini bisa jadi memperluas khasanah pemahaman hakiki para sutresna. Meskipun penjenengan seandainya bukan orang Islam, bukan pemeluk agama Islam, tapi semua ilmu secara hakikat adalah manfaat, supaya kita tidak terkotak-kotak oleh fanatisme yang berlebihan. Sudut pandang kita supaya lebih luas dan lebih punya kapasitas yang lebih optimal. Para sutresna ingkang minulya, jadi pemahaman manunggal, kesimpulan yang kemarin Koko sudah utarakan, intinya manunggal itu kalau dibahas secara tetembungan atau istilah ukara linguistiknya atau perbahasannya adalah loro dadi siji. Loro yang dimaksud itu bukan loro angka. Artinya apa? Bahwa itu sebetulnya perlu dinyawijikan. Nah, kalau babakan manunggal kita ini, laku manunggal itu yang dimanunggalkan adalah semua gerak langkah yang berkaitan dengan karakter, sifat, dan apalagi tindak tanduk kita harus dimanunggalkan dengan fitrah kesucian yang sudah digariskan oleh Gusti ingkang Maha Suci kepada kita. Itu inti kemanunggalan yang dimaksudkan laku kasampurnan urip. Jadi dalam penjabaran yang kemarin kesimpulannya, manunggal itu antara manunggale sukmo dengan sukmono. Rasa yang huruf kecil semua dengan manunggal dengan rasa huruf besar semua. Apa artinya itu sukmo dan sukmono, rasa dan rasa huruf besar? Bahwa rasa huruf besar itu artinya kesucian total, kemahasempurnaan total. Sukmono ini artinya semua sukmo yang langsung dari Tuhan atau kesucian dari Tuhan, dari Gusti ingkang Maha Suci. Kalau kita membahas manunggalnya sukmo dengan sukmono, itu artinya sukmo itu asalnya, asal usulnya monggo dipun wigatosi. Mari diperhatikan. Jadi istilah utawi tetembungan sukmo itu ada ceritanya. Asal usulnya adalah, pertama, manusia masih berbentuk janin 4 bulan itu dalam kandungan ibu, ditiupkan oleh Tuhan utawi Gusti ingkang Maha Suci berupa roh kepada janin kita. Lah, janin kita itu setelah ditiupi roh adalah hidup. Nah, hidup awal inilah yang sinebut urip dalam tulisan U dan kemudian lainnya huruf kecil, atau disebut romo huruf kecil, atau disebut juga mono huruf kecil, tetapi dalam khasanah kapasitas jagat alit kita. Dan wiwit urip itu adalah ketika sudah ditiupkan roh itu, dan roh saat sudah ditiupkan di badan, maka sebutannya sudah bukan roh lagi tetapi jiwa. Ini babakan ilmu hakikat ya. Jadi harus dibedakan dengan babakan syariat supaya tidak ada debat di antara kita. Nah, begitu roh itu sudah sebutannya menjadi jiwa, maka catatannya adalah kita sudah tidak bisa membahas roh lagi karena sudah tertiup menyatu dengan jasad manusia.
Makanya dalam Al-Quran itu sampai ditegaskan, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang roh, maka jawablah bahwa itu urusan Tuhan. Kalian atau manusia hanya diberikan ilmu sangat sedikit tentang itu. Artinya apa? Kalau kita sudah roh itu ditiupkan di jasmani, kita tidak bisa membahas tentang roh. Karena apa? Itu urusan Tuhan. Kalau semakin dibahas nanti semakin banyak istilah, semakin banyak perdebatan. Tetapi kewajiban kita menjalankan supaya dapat pembuktian. Itu yang dimaksud seperti Romo Heri Cokrosuh Semono. Bahwa nanti jawabannya paling kena wae. Soalnya apa? Yang diajak ngomong belum tentu sudah mencapai tingkatan itu. Karena beda statusnya. Romo Semono memperoleh wahyu, kita ini hanya menjalankan wahyu ajaran yang sudah disampaikan oleh Romo Semono. Begitu Nabiullah Muhammad SAW kalau menyampaikan tentang roh kepada umatnya, sampai ditegaskan oleh Allah, nalika ana wong sing takok tentang roh, ya Muhammad, jawaban roh iku urusanku. Soale kowe kabeh ku tak kei ilmu wek serba sedikit. Apa artinya? Nabi Muhammad saja yang mengetahui karena beliau adalah yang menerima wahyu. Bagi umatnya untuk mencapai tataran sesuai seperti kanjeng Nabi Muhammad jelas tidak mungkin bisa. Beda, bukan orang pinilih kita ini. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa memahami supaya tidak ada saling kemerusuk, saling kemunsun, terus fanatik. Nanti semuanya jadi nggak dunung. Para sutresno ingkang minulya. Nah, setelah roh itu sebutannya harus disebut jiwa karena sudah dunung kepada janin, maka Tuhan supaya ada tugas yang harus diemban oleh jiwa itu, Tuhan menciptakan apa yang disebut akal. Jadi urut-urutan ceritanya setelah roh ditiupkan itu Tuhan itu menciptakan. Tapi roh itu tidak dibuat, tapi ditiupkan. Artinya roh itu sudah ada. Dalam bahasa lagu Sampunan Urip, roh itu disimpan di Condomane. Kalau di bahasa syariat agama Islam, disimpan dalam Lauh Mahfuz, yaitu tempat roh-roh yang akan didunungkan kepada janin manusia. Nah, setelah jiwa ini bersemayam, artinya roh itu sinebut jiwa, maka Tuhan yang Maha Esa, Gusti Ingkang Maha Suci ini menciptakanlah namanya akal atau budi. Ini supaya kita bisa membedakan, nanti ada kaitannya dengan ponco indro, angen-angen, dan budi pakerti. Lah, akal inilah sinebut budi pakerti. Diciptakan sebelum nafsu diciptakan, lebih awal. Kenapa kok begitu istimewa akal ini? Nah, ketika akal diciptakan atau budi ini, setelah akan terbentuk atau tercipta, mau dipasang di janinnya manusia, ini harus ada perjanjian. Tuhan memberikan perjanjian. Buktinya apa? Supaya tetap nanti tumindaknya tetap suci, dia menganggap bahwa dia adalah hambanya, dan Gusti Ingkang Maha Suci adalah Tuhannya tetap. Tuh. Makanya dijanji, dan hebatnya si akal ini satu kali itu langsung patuh, tetap patuh. Dia menjawab dengan ikrarnya, wahai Tuhan, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Makanya begitu ikrarnya selesai, si akal itu langsung dipasang di janin manusia, jelek. Nah, jiwa ini supaya berfungsi, memerankan fungsi kepada akal ini, maka begitu ditancapkan pada akal, jiwa itu sinebut bukan jiwa lagi, tapi sukmo. Jadi urut-urutannya roh terjemah menjadi jiwa, terjemah menjadi sukmo, itu kita harus paham hakikinya. Begitunya akal fungsinya sudah hidup karena sudah kedunungan sukmo yang berasal dari jiwa atau dari roh tadi, maka akal itu sudah memerankan fungsinya. Dan ingat bahwa akal ini suci,
Artinya tidak mudah kemomoran kesuciannya. Buktinya apa? Saat diikrar pertama langsung dia tetap patuh, mengatakan bahwa saya ini hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Kemudian supaya hidup manusia nanti kalau setelah lahir punya kemauan, punya keinginan dan lain sebagainya dalam melengkapi gerak warna kehidupan, maka Tuhan pun menciptakan nafsu. Jadi secara pelongkolannya setelah ditiupkan roh itu Tuhan menciptakan akal dan nafsu. Lah nafsu inilah nanti adalah bibit yang bisa menjadikan nafsu papat dan menjadi ponco indroh dan menjadi angen-angen. Bagaimana itu urut-urutannya? Mari kita wedar supaya kita bisa paham secara hakikatnya. Para sutresna ingkang minulya, begitu akal sudah terpasang dan sudah kedunungan sukmo, berarti akal itu sudah berfungsi. Fungsinya akal tetap menuju kesucian. Sedangkan berikutnya Tuhan menciptakan nafsu yang nantinya menjadi nafsu papat. Nafsu papat itu terdiri dari paningal, pangambu, pangrungu, pangucap, dan pangecat. Kemudian supaya jadi panca indera dilengkapi dengan pangrobo utawi permukaan kulit. Jadi nafsu papat peninggal, pangrungu, pangambu, pangecat ditambah pangrobo utawi kulit itu namanya ponco indra utawi ponco driya. Nah, setelah nafsu 4 dan ponco dan dilengkapi ponco indra tadi sudah diciptakan Tuhan, mau ditempatkan sukmo supaya untuk menjadi daya geraknya nafsu ini, maka Tuhan pun menciptakan saklar. Saklarnya di mana? Nah, saklarnya adalah di angen-angen utawi di fuso. Letaknya posisinya di atasnya hidung, di antara dua alis. Nah, itulah saklarnya nafsu. Jadi sesungguhnya istilah yang ada itu hanya akal dan nafsu. Adapun ponco indra, angen-angen dan budi pakerti itu disebut akal. Bisa diikuti ya dari sini ya, mudah-mudahan Koko berusaha tetap kalem-kalem untuk menyampaikannya. Jadi asalnya nafsu papat itu dari peninggal atau meripat, kemudian pangrungu atau kuping, pangambu atau irung, dan pangucap pangecap utawa mulut. Dan semua fungsi mata ini akan melahirkan nafsu-nafsu sendiri. Fungsi irung juga begitu, telinga juga sendiri, mulut juga sendiri. Lah yang menjadi daya hidupnya mata, kuping, telinga, dan mulut dan hidung itu namanya sukmo. Sukmo yang dunung di masing-masing lokasi area itu tersebut sendiri-sendiri. Sukmo ni mata, sukmo ni irung, sukmo ni kuping, sukmo ni cangkem. Jadi kita sudah tidak membahas tentang roh, tentang jiwa lagi kalau sudah didunungkan seperti ini. Bahasanya sukmo. Dan semua nafsu ini panel sentralnya ada di angen-angen saklarnya. Jadi angen-angen itu bukan nafsu yang tersendiri, tapi itu hanya bagian piranti untuk saklarnya. Letaknya di fuso, di antaranya dua alis, di atasnya hidung. Dan sukmo yang dunung di fuso itu juga namanya sendiri. Kuku juga sudah pernah menyampaikan di edisi, kalau nggak salah edisi 29, kalau nggak 39 ya, itu. Jadi ini penting untuk belajar hakikat, kita harus paham jerohan dan hakikat fungsi dan perannya juga. Karena kalau kita salah memahami, berarti kita akan salah meyakini, sehingga laku kita akan juga relatif resiko salah. Atau kurang tepat lah. Nggak boleh daki salah dan benar. Kita hanya manusia, kita hanya pengikut, kita hanya umat. Lah, setelah semua piranti itu sudah komplit Tuhan ciptakan, sudah ada roh dunung menjadi jiwa, jiwa dunung menjadi sukmo, dan semua sukmo-sukmo sudah bertugas untuk
membawai masing-masing nafsu piranti yang ada di manusia. Lah, pertanyaan terbesarnya bagaimana kita hidup menuruti esensi nafsunya, menuruti sukmonanya, atau menuruti kesucian jiwanya. Nah, ini pertanyaannya lah. Makanya di sini kita butuh istilah manunggal. Dalam konteks itulah ada laku-laku khusus, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, dan kalau dalam tarekat hakikat Islam ada laku fitrahnya manusia atau menuju jati diri fitrahnya manusia kembali. Para sutresna kami mulya. Nah, dalam kesimpulan yang terakhir di pangerten dasar angka loro atau pangerten dasar 2 yang Koko sudah sampaikan kemarin, bahwa siapa yang manunggalkan itu, manunggal artinya manunggal sukmonya doyone nafsu supaya bisa sukmo menjadi doyonya sukmono, rasa huruf kecil menjadi manunggal dengan rasa huruf besar. Lah jawabannya dawuhipun Rama inggih menika ingkang pertama adalah urip dalam huruf besar semua. Jadi Rama menjawabnya ya urip sing manunggalno, terus koma Rama huruf besar semua. Terus berikutnya adalah mono huruf besar semua. Lah, apa ini kesejatian hakikatnya, makna dari urip huruf besar, Rama huruf besar, dan mono huruf besar? Para sutresna ingkang minulya, ini sebetulnya membahas ini adalah esensi pangerten dasar angka 4, tetapi langsung kita sambung saja ya. Urip dalam pangerten tulisan huruf besar semua, kalau miturut dawuh sabda pengindakan pun Rama, bahwa sesebutan sesembahan sejati yang Rama semono pilih untuk disampaikan kepada para putranya atau pengikutnya adalah sebutan sesembahan sejati itu urip huruf besar semua. Nah, ini Rama melepaskan dari bahasan linguistik atau kronologi bahasa. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, urip ini kata sifat, bisa juga jadi kata keterangan. Tapi kalau kita lepaskan saja itu, terlepas dari pemahaman bahasa, urip itu berarti yang maha hidup atau yang maha urip, utawa yang maha memberi kehidupan, yang maha menghidupi. Lah, kemudian yang berikutnya yang menunggalkan juga Rama tulisan huruf besar semua. Yang maha urip atau urip itu sendiri adalah Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha kuasa. Kemudian Rama tulisan huruf besar semua itu juga sama artinya. Rasa ingkang maha manunggalkan rasa. Artinya zat yang maha manunggalkan rasa. Siapa itu ya? Tetap Tuhan. Jadi makanya kalau orang ada yang memahami bahwa sebutannya itu bahwa Rama itu adalah sebutan hanya sebatas rasa manunggal, maka kita secara kalau dari sisi ketauhidan, maka kita akan kurang tepat. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan unen-unen kunci dan unen-unen mujil, nah Koko nanti saatnya akan jelaskan itu supaya hakikatnya dunung. Jadi Rama itu juga sebutannya artinya Tuhan yang Maha Esa. Moho yang menunggalkan rasa itu siapa lagi kalau bukan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Suci. Nah, yang menunggalkan berikutnya adalah mono, tulisan huruf besar semua. Nah, berarti kalau 3 elemen urip, Rama dan mono ini sebetulnya adalah maksudnya untuk penjelasan sifat. Urip itu yang maha hidup, Rama itu yang maha menunggalkan rasa, Rama itu. Kemudian mono yang maha esa atau yang maha satu. Jadi
Ketiga komponen ini pengertiannya sama, zatnya satu, tapi disifati moho urip, yang moho nunggal rasa, yang moho esa. Urip, romo, mono. Bisa dipahami ya sampai di sini ya para Sutresno. Mudah-mudahan Koko tidak terlalu cepat untuk menyampaikannya, masih bisa diikuti. Para Sutresno ingkang minulya, jadi sampai bahasan hingga akhir ini sudah ada 3 pengertian dasar yang sudah kita pahami. Ingkang pertama, pengertian pertama, bahwa ajaran ini bukanlah ajaran agama baru, dan ajaran ini bukan ajaran kebatinan, ajaran ini bukan ajaran partai politik, ajaran ini bukan ajaran organisasi, ajaran ini bukan ajaran kelompok atau ajaran golongan. Sehingga ajaran ini bisa disebut ajaran merdeka. Nah, merdeka artinya 2, merdeka dalam arti bukan agama, bukan golongan, bukan partai politik, dan bukan kebatinan dan lain-lain. Dan merdeka yang kedua adalah kita meskipun menjalankan lagu ini, hasilnya tetap tidak sama, hasilnya tetap hasil pribadi atau hasil mardika. Artinya pemahaman kita tidak boleh dipaksakan meskipun sama-sama kadang sama-sama putra romo, karena hasilnya akan tidak sama. Seperti Koko yang sampaikan yang kemarin, mijil aja hasilnya nggak sama, kita pakai paweling juga hasilnya nanti nggak sama, rasanya nggak akan sama. Karena apa? Disesuaikan oleh Gusti Ingkang Maha Suci sesuai dengan jagat alif kita, kebutuhan jagat alif kita itu loh, pakem kita, wadah kita itu yang disesuaikan. Kapasitas kita, kalau bahasa syariatnya, disesuaikan dengan kudrat iradat, yaitu takdir atau guratan jari kita. Itulah sebetulnya yang harus kita jalani. Jadi para Sutresno ingkang minulya, pengertian esensi yang kedua, dasar yang kedua adalah manunggal. Yang dimanunggalkan apa? Kita sudah mulai paham. Laku kita dimanunggalkan, rasa kita dimanunggalkan kepada yang moho memberikan rasa. Sifat kita dimanunggalkan pada Tuhan yang mempunyai maha sifat. Jadi antara asma kita, sirah kita supaya bisa menjadi ingsun. Nah, kalau aku kita sudah bisa menjadi maha aku, ingsun kita sudah menjadi panjenengan ingsun. Lah itulah kita sama dengan rasanya sira itu sudah dunung ing rasane ingsun utawa rasanipun Gusti. Sifate manusa iso nyifati sifate Gusti. Itu yang dimaksudkan manunggalnya. Kemudian yang manunggalkan itu siapa? Ya jawabannya 3 itu tadi, urip dalam huruf besar semua, kemudian romo huruf besar semua, dan mono huruf besar semua. Ini semua menjadi kata sifat dan kata keterangan. Ingkang pertama urip berarti maha hidup atau Tuhan yang maha hidup. Romo utawi Tuhan yang maha memberikan rasa manunggal, dan mono atau Tuhan yang maha esa. Para Sutresna ingkang minulya, dados 3 pemahaman dasar ini sudah kita pahami secara hakiki. Jadi kita sudah mulai punya modal dasar untuk lagu Wahyu Panca Gaib, lagu Kasampurnan Urip, lagu Kumpul Nunggal Suci ini secara benar dan tepat. Para Sutresna ingkang minulya, nah ini juga masih ada yang sering simpang siur. Seringkali para kadang para putra Rama menyebut titik-titik pangestunipun Rama dan seterusnya, titik-titik Rama yang dikaitkan. Nah ini maksudnya apa? Nah, Kuku milas balik seperti yang Kuku uraikan tadi. Jadi yang manunggalkan kita itu yang pertama itu urip, huruf besar semua, artinya Tuhan yang maha hidup. Terus berikutnya, koma berikutnya adalah Rama tulisan huruf besar semua, artinya apa? Rasa yang memberikan kemanunggalan kelawan rasa, atau zat moho yang memanunggalkan rasa, yaitu apa ya? Zat yang moho memiliki rasa yang diberikan kepada kita, ya tetap Tuhan yang maha esa. Dan yang terakhir yang memanunggalkan, kalau mengistilahkan mono dalam huruf besar semua, artinya Tuhan yang maha esa. Jadi antara komponen urip, romo,
dan mono ini adalah satu sifat penyifatan terhadap Tuhan. Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang moho memanunggalkan rasa, dan Tuhan yang moho siji utawa moho esa. Jadi sesebutan Tuhan bagi kita penghayat Wahyu Panca itu sama, adalah tetap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Menunggalkan Rasa, dan Tuhan yang Maha Esa. Lah, apakah ini tidak boleh disebut dengan langsung Allah? Lah, itu mutlak. Bukankah Tuhan itu masih mbok jabar-jabar no piro iku hakikate wek sito. Hanya saja menungsone dhewe sing enggak bisa punya kapasitas menyikapi, memahami, dan mengerti secara hakikat, sehingga dia bersikukuh dengan pendapatnya sendiri tanpa dia tahu menggerayai jitoke ngoco bahwa kamu tuh menungso, kamu tuh cuman umat, bukan penilai, bukan pinile, bukan yang menerima wahyu. Makanya jangan terlalu kemengsun, wede berlebihan, sehingga kita masih bisa ngerumangsani kamanungsan kita. Para sutresna kami noya, dados wonten ing bahasan 003 yang kuku ulang wedar babakan khusus lagu Wahyu Panca Gaib, lagu Kasampanan Urip, lagu Kumpul Nunggal Suci menika sampun ada elemen dasar, modal dasar untuk kita laku, yaitu lagu Mahardika, bukan agama baru, bukan kebatinan, bukan partai politik, bukan organisasi, bukan kelompok utawi golongan, dan lagu manunggaliku ya apa hakikate sudah paham. Terus apa sing dimanunggalkan, nafsu juga sudah paham, jelentre urut-urutane, kemudian sesebutan sejati antara urip, romo, mono, yang moho suci, dan seterusnya kita sudah paham. Berarti kita sudah siap laku. Dan mudah-mudahan Koko dalam memberikan penghantar untuk pertama esensi pengenalan pangerten dasar 1 ngantos dasar 3 menika saged manfaat migunani lan mahani dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya, khususipun kagem pribadi Koko piyambak. Ananging mbok bilih wonten atur Koko menika wonten ingkang lepat, estu menika karena dari diri pribadi Koko yang naif atau hina. Dan kalau ada manfaat migunakan dan mahanani estu menika amung saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika kawulasanipun kang maha urip yang ditulis dalam huruf besar semua, kawulasanipun ingkang maha manunggalaken rasa, inggih menika Rama huruf besar sedaya, kawulasanipun kang maha esa, inggih menika kang katulis mono dalam huruf besar sedaya kala wau. Lan sedaya kala wau asifat kala wau sinebut Tuhan yang Maha Kuasa utawi Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan ragu-ragu mengucapkan dengan sebutan yang secara umum dalam versi apapun panjenengan yakini yang panjenengan sudah dengung ketauhidannya, yaitu urip artinya yang maha hidup. Nah, kalau kita sudah merucut kepada pemahaman yang hakiki keseluruhan ini, mudah-mudahan kita sudah siap menerima kunci untuk kita resapkan tiap hari. Karena apa? Untuk manunggal itu pertanyaan, nah yang manunggalkan kita sudah tahu, apa yang dimanunggalkan kita sudah tahu. Kemudian cara memanunggalkan, karena manunggal ini babakan yang berkaitan dengan gaib, maka butuh sarana gaib untuk bisa kita laku manunggal, yaitu apa? Wahyu Panca Gaib yang terdiri dari kunci, asma, paweling, mijil, lan singkir. Begitu bukan kalau ketauhidan Islam, hakikat Islam untuk manunggalkan rasa dengan yang moho menunggalkan rasa juga ada lakunya. Lakunya yaitu ngawali harus mantep syariate, diamalkan secara murni dan konsekuen, kemudian ditemokno dalane utawa nampai laku tarekate, kemudian ditingkataken laku hakikate, inggih menika kesejatiane, supaya bisa pinuju makrifat, pembuktiannya nyampe tekane. Semua sebetulnya sama, metode dan kurikulum yang berbeda. Yang maha penting, yang paling penting adalah kita memahami bahwa sesembahannya itu kita dapat menjabarkan secara ketauhidan supaya tidak salah jalan. Pramila para sutresna, keranten Kuku wastani cekap untuk bahasan
003 menika mangke cukup badhe lajengaken bahasan 00 sekawan mugi tetap runtut dan saged menyambung sehingga siapapun yang belajar untuk laku sesarengan belajar laku sesarengan boten-boten kendala ingkang berarti saged manfaat migunani serta mahanani lakunipun. Kirang langkung nyuwun gunung pangersami matur nuwun sanget wigatosipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanjen malih wonten ing edisi 00 sekawan salajengipun. Terima kasih. Rahayu. Kabeh sik santai yang berangkat nih.